A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan tentunya Bapak Tengku Aswedi Fajri, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa Bapak Tengku Aswedi Fajri ini dia sudah menjabat sebagai anggota DPR itu sudah 3 periode. Berapa periode Ibu? 3 periode. Cuma dia ini kemarin wilayah dapilnya Bukit Raya dan Marpoyan Damai, ya. Nah ini baru karena dia wakil ketua, tentu saat sekarang dia bertemu dengan ibu-ibu di payung kaki. Ya. Jadi sudah ada ibu-ibu yang pernah kenal dengan beliau. Nah, ya. Pernah nampak wajahnya mungkin di baleho, di apa namanya, di kalender atau di mana itu ada ya. Ada ya di baleho, ada ya. Nah saat sekarang kan baru berjumpa dengan ibu-ibu. Ya, alhamdulillah hari ini berjumpa dengan ibu-ibu sekalian. Dalam rangka tentu silaturahmi, dan hari ini kita sengaja hari ini menghadirkan beliau karena dia juga seorang ayah dari anak-anaknya. Ya, anaknya ada 4, ya, ada 4. Nah tentu dia memiliki pengetahuan berkenaan dengan pendidikan dan pengasuhan anak. Dapat kami jelaskan kepada Pak Dewan bahwa di PKH selain mereka ini mendapat bantuan, mereka juga diberikan pengetahuan agar berubah cara berpikir. Nah, ada 5 modul yang diajarkan Pak Dewan. Nah, modul yang pertama adalah modul pendidikan dan pengasuhan anak yang kita sekarang ini. Kemudian ada modul perlindungan anak. Nah, kalau Pak Dewan nanti mau masuk modul perlindungan anak, tentu ada anak yang mendapat kekerasan, ya, baik secara fisik maupun psikis. Nah, nanti juga bisa Pak Dewan masuk juga di modul itu. Kemudian ada modul apalagi kesehatan dan gizi, ya. Jadi kesehatan dan gizi ini salah satu modul di P2K2. Bagaimana ibu-ibu ini mengetahui tentang bagaimana ketika dia hamil, kemudian melahirkan punya anak balita, dan ketika anaknya mulai besar dia harus paham tentang kesehatan dan gizi daripada anak-anaknya. Juga macam mana hidup sehat itu juga diajarkan dalam materi kesehatan dan gizi. Kemudian materi yang keempat adalah materi tentang ekonomi. Nah, jadi di materi ekonomi ini Pak Dewan, ibu-ibu ini diajarkan salah satu caranya adalah untuk menentukan pilihan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang betul-betul dipelajari di materi itu. Bagaimana ibu-ibu ini paham mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, ketika paham, tentu ketika dapat uang, itu yang dibutuhkan adalah mana yang kebutuhan, bukan mementingkan keinginan, ya. Jadi ini modul ekonomi. Nanti Pak Dewan juga kan punya juga tuh pengalaman pada modul ekonomi, apalagi Pak Dewan kita adalah sarjana ekonomi, ya. Kemudian ada modul terakhir yaitu modul lansia dan disabilitas. Jadi salah satu komponen di PKH saat sekarang adalah lansia dan disabilitas. Bagaimana kalau ibu-ibu memiliki lansia di rumahnya, bagaimana kalau memiliki anak yang berkekurangan di rumahnya, itu bagaimana cara merawatnya, itu yang dilakukan di modul itu. Jadi ada 5 modul yang diajarkan Pak Dewan. Jadi itu ibu-ibu sekalian. Nah, pada hari ini Pak Dewan sambil silaturahmi tentu dia akan membawa satu
pengajaran kepada kita bersama tentang modul pendidikan dan pengasuhan anak. Jadi nanti mungkin berbagi sharing kepada ibu-ibu sekalian bagaimana cara untuk bagaimana mendidik anak di rumah. Ya, modul Pak Dewan ini modul yang milenial karena zaman sekarang zaman smartphone. Nah, ini yang mungkin akan diterangkan nanti lebih dalam oleh Pak Dewan. Ya. Terus hari ini juga ibu-ibu sekalian dapat saya sampaikan sekaligus informasi ke Pak Dewan bahwa kita bank penyalur kita Bank BRI. Ya, karena di seluruh Indonesia ada 4 bank penyalur, yaitu Bank Himbara, namanya Himpunan Bank Negara, ada Mandiri, ada BNI, ada BTN, dan ada BRI. Nah, kita Kota Pekanbaru itu penyalurnya adalah BRI. Di Riau yang penyalurnya BRI itu ada 4 kabupaten, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kampar, dan Tembilahan dan Indragiri Hilir. Ya. Selebihnya satu yang BNI yaitu Bengkalis, selebihnya Bank Mandiri. Cuma ibu-ibu sekalian, tentu yang di kelompok ini yang bantuannya belum masuk berapa orang? Yang tahap 2. Ya, 3 orang ya. Masuk. Ya, berarti ada 3 orang yang bantuan tahap 2-nya belum masuk. Ini seperti kami informasikan ke Pak Novrigon bahwa ibu-ibu sekalian namanya sudah masuk dalam SP2D. Jadi ibu-ibu sudah menunggu saja sebentar lagi dana itu masuk ke rekening ibu sekalian. Tadi mohon kesabarannya karena dari informasi yang saya dapat hari Jumat kemarin bahwa masih dalam proses salary crediting namanya dari Bank BRI. Ya, jadi namanya sudah ada, tinggal salary crediting. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi masuk. Terus bagi ibu-ibu sekalian yang bantuan sembakonya belum terima, juga ini berkenaan dengan perbaikan data yang dilakukan oleh Ibu Menteri kita sekarang. Ibu Menteri kita siapa? Ibu Tri Risma hari ini. Nah, Ibu Tri Risma hari ini ketika mulai masuk di Kementerian Sosial, itu program utamanya adalah perbaikan data. Nah, karena perbaikan data tadi, dulu pendamping ini ketika anak ibu baru lahir, ya, baru lahir anak ibu, terus belum punya NIK, itu di karang-karang aja NIK-nya dimasukkan menjadi komponen ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang nggak bisa. Nah, ini yang diberantas, yang sedang diperbaiki. Makanya sekarang ini banyak sekali ada bantuan-bantuan yang belum terima karena sedang perbaikan NIK. Jadi kalau ada belum dapat bantuan sembakonya, kemudian ada tetangga ibu mungkin BLT-nya belum terima lagi, ya, itu juga dikarenakan lagi perbaikan NIK. Jadi itu persoalan-persoalan dalam penyaluran bantuan. Nah, juga kalau seandainya ada yang nanti bermasalah secara rekening juga nanti diinformasikan ke pendamping agar bisa diurus ke bank, ya. Itu kemudian sebelum nanti Pak Tengku Aswedi Paji panjang lebar kepada kita bersama, mungkin Bapak Ibu sekalian, perlu saya sedikit informasi Pak Tengku Aswedi ini. Dia ini kalau dibandingkan dengan saya, mana yang lebih tua kami kira-kira? Kalau dari wajah, udah jelas dia paling muda ya, muda kali ya. Tetapi beliau ini prestasinya sudah menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru dan sudah 3 periode menjadi anggota Dewan. Berarti kalau sudah 3 periode, bagaimana berarti ibu-ibu sekalian? Apakah orang tersebut menyukai dia atau tidak? Karena kan pemilihan langsung. Pasti menyukai ya. Nah, saya berharap ibu-ibu juga bisa menyukai Pak Tengku Aswedi Paji ini setelah bertemu sekali. Ya, ini pertemuan pertama dan selanjutnya tentu bagaimana ibu-ibu sekalian bisa bersama beliau. Ya. Kemudian Pak Tengku Aswedi Paji ini juga beliau adalah seorang ayah, saya bilang tadi, ya.
dari 4 orang anak-anaknya. Beliau ini tinggal di Bukit Raya, Bu Ibu ya. Tinggal di Bukit Raya. Dan kemudian hari ini ibu-ibu sekalian, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Tengku Hasbiani Fajri. Karena hari ini beliau berulang tahun yang ke-39. Ya, kita nyanyi ulang tahun ya. Ya. 1, 2, 3. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tepuk tangan. Ya. Berapa umurnya tadi? 39. Ya, masih muda kan? Nah, cocok nggak untuk jadi wali kota selanjutnya? Jadikan, Pak. Jadikan ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita serahkan langsung kepada Bapak Tengku Hasbiani Fajri untuk selanjutnya memberikan materi sekaligus silaturahmi dengan ibu-ibu sekalian di Kecamatan Payung Sekaki ini, Kelurahan Tirta. Kepada Pak Tengku Hasbiani Fajri kami persilakan.